Ya, shalom sahabat harapan baru. Kembali kita boleh berjumpa bersama-sama dalam podcast harapan baru hari ini. Dan tentunya saya tidak sendiri, saya ada bersama dengan narasumber yang luar biasa pada hari ini. Kita sambut saja ya, Bapak Pendeta Bagus Heri. Iya, terima kasih sudah mengundang saya ke sini ya. Pak Bagus Wisesa, kehormatan bagi saya bisa hadir di studio ini. Ya, sama-sama Pak Pendeta. Pak Pendeta, bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, kabar saya baik, sehat, sukacita. Ya. Puji Tuhan. Jadi sungguh luar biasa ya, karena Pak Pendeta juga sudah ditempatkan pelayanan yang baru, yang luar biasa Tuhan percayakan, dan ini juga bagian salah satu ya untuk memulai podcast ini yang sungguh luar biasa. Ya, sahabat harapan baru, kita hari ini ingin berbincang dengan sebuah tema, yaitu misi Kristen bukan kristenisasi. Ya, jadi kita akan coba belajar dan juga melihat ya, apa sih sebetulnya misi Kristen itu, dan sesungguhnya apa misi Kristen yang baik dan bukan satu hal kristenisasi yang seharusnya boleh kita lakukan untuk satu hal yang baik dalam pelayanan kita ya, bahkan setiap hari untuk kita boleh memuliakan nama Tuhan. Ya, Pak Pendeta, jadi dalam tema kita kan misi Kristen bukan kristenisasi nih. Ya. Nah, kira-kira bagi Pak Pendeta, apa sih sebenarnya misi Kristen itu? Ya. Dan khususnya juga kristenisasi itu. Ya, misi Kristen dengan kristenisasi itu dua hal yang sangat berbeda ya. Walaupun banyak tulisan di jurnal ataupun juga buku-buku sejarah tentang Bali ketika kekristenan masuk ke pulau ini, banyak yang menyebutnya sebagai upaya kristenisasi. Nah, itu beda sekali Pak Bagus Wisesa. Bedanya di mana? Karena misi Kristen itu sifatnya sama sekali bukan pemaksaan. Tetapi kristenisasi adalah upaya untuk mengganti agama seseorang. Itu tujuannya. Ya. Sementara misi Kristen itu adalah bagaimana kasih Allah yang kita terima, kita bisa bagikan kepada orang lain. Baik lewat perkataan kita, lewat tindakan kita, bahkan juga kabar baik yang kita bagikan kepada mereka, Injil itu sendiri. Begitu. Dan targetnya bukan supaya orang menjadi Kristen, tetapi supaya orang mengenal betapa besar kasih Allah kepada mereka. Wah, luar biasa. Berarti kalau kita membahas kasih Allah itu kan menjadi misi yang harus diwartakan untuk setiap orang, bahwa misi Allah itu ya untuk kita membawa suatu kedamaian. Tapi begini Pak Pendeta, kebanyakan begitu ya. Kebanyakan ya, mungkin di antara sahabat harapan baru dan juga mungkin ada di antara rekan-rekan kita yang suka menjalankan pelayanan, penginjilan, kadang-kali, acap kali mereka sedikit terpleset begitu. Mereka lebih senang menggebu-gebu untuk mengkristenisasi, bahkan misi itu akhirnya tidak menjadi kabur ya. Nah, kira-kira dengan hal itu bagaimana tanggapan Pak Pendeta? Ya, yang jelaskan yang namanya kepercayaan atau agama itu bisa dikatakan sudah menjadi identitas diri ya Pak Bagus Wisesa ya. Apapun agama seseorang itu bukanlah sesuatu yang mudah digonta-ganti sebenarnya. Itu sudah mengakar, berurat nadi bahkan. Sehingga jikalau kita menggebu-gebu untuk mengubah agama orang lain, itu biasanya akan menimbulkan konflik, baik di dalam diri orang itu maupun juga kepada lingkungan biasanya. Nah, oleh karena itu, yang paling penting sebenarnya adalah bagaimana orang tahu bahwa Tuhan mengasihi mereka, kita mengasihi mereka. Nah, masalah mereka ganti agama, sebenarnya itu urusan mereka sendiri dengan Tuhan. Ya. Baik, jadi misi Kristen ini sesungguhnya suatu penghormatan juga ya, untuk agama lain juga di dalam kita menyatakan misi Kristen ini. Nah, kira-kira misi Kristen ini penting nggak? Iya. Penting tentu saja ya, karena misi Kristen itu bersumber dari firman Tuhan. Kita sebagai umatnya, sebagai murid-muridnya rindu menggenapi apa yang menjadi perintahnya bagi kita. Seperti yang Pak Bagus Wisesa baca dalam Matius 28, ayat 19-20, mungkin saya bacakan saja ya. Silakan Pak. Sebagai amanat agung Tuhan Yesus Kristus kepada seluruh muridnya sebenarnya. Bunyinya demikian. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu.
dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Amin. Ya, itu bunyinya. Jadi, itu sumber daripada misi Kristen, Pak Bagus Wisesa. Ya, ini betul ya. Matius 28 ayat 19 dan 20 ini menjadi suatu amanat agung yang boleh kita yakini, imani ya. Untuk kita boleh menyatakan ya misi Allah, misi Kristen yang luar biasa di dalam kehidupan kita. Nah, mungkin sedikit membahas nih Pak Pendeta. Jadi ada pengalaman nih. Jadi bagaimana misi Kristen itu sesungguhnya kan juga harus ada di dalam keluarga. Karena misi Kristen itu bagaimanapun juga dimulai daripada keluarga. Nah, acap kali banyak juga dalam keluarga-keluarga dalam tanda kutip yang Kristen baru begitu ya. Kadangkala mereka melihat bahwa ya misalnya contohnya dia percaya bahwa dia mengikut Kristus itu ya karena memang dalam hatinya, karena dia melihat ada kasihnya gitu ya. Dan sebelumnya mungkin dia belum percaya dan dia karena mendapatkan pasangan dan menikah sehingga menjadi keluarga baru, tetapi ketika dalam perjalanan dia tidak merasakan misi Kristen itu. Melihat sosok yang sebagai kepala imam yang harusnya bisa mengayomi, membimbing, mengajarkan, tetapi hilang. Sehingga dia merasa bahwa ini seperti saya seolah-olah seperti dikristenisasi saja gitu ya. Saya hanya ikut aja. Karena saya Kristen hanya karena menikah, tapi saya tidak mendapatkan bagaimana misi. Itu ironis ya Pak Bagus ya. Karena kan ya saya juga melihat sendiri hal-hal seperti itu, maupun juga barangkali curahan hati ya orang-orang yang dalam situasi seperti itu. Memang sangat disayangkan. Kita memang tidak bisa menampik fakta bahwa ketika seseorang menikah dalam konteks di Indonesia, yang mana kita adalah secara masyarakat budayanya patrilineal, biasanya yang perempuan bahkan ikut kepercayaan suaminya atau menikah secara kepercayaan suaminya. Dan ternyata ada persoalan di dalam jemaat ketika katakanlah yang perempuan sekarang sebagai istri ternyata tidak diayomi, kan gitu ya. Tidak dibimbing, tidak diajar sesuai dengan iman yang mendasari pernikahan mereka. Nah, ini ironis sekali sebenarnya. Betul, kalau orang merasa dikristenisasi, wah ini maksudnya apa gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Nah, itu sebabnya kita semua terus saling mengingatkan, saling menyadarkan bahwa segala yang kita kerjakan, kita harus mampu mempertanggungjawabkannya. Kalau kita berani mencari pasangan di luar komunitas gereja, katakanlah kepada orang-orang yang non-Kristen, kemudian menikah secara Kristiani, kita pun harus bertanggung jawab untuk memperkenalkan iman itu, memperkenalkan Tuhan itu secara pribadi. Karena kan Pak Bagus Wisesa pasti tahu bahwa kekristenan itu bukan sekedar melakukan ritual-ritual keagamaan, tapi hubungan pribadi dengan Tuhan Allah Sang Pencipta sebagai Bapa dalam Kristus Yesus. Sehingga siapapun yang akhirnya katakanlah menjadi Kristen, sebenarnya dan sudah seharusnya mendasari kehidupan berimannya dari hubungan pribadi dengan Allah sebagai Bapa dalam Kristus Yesus. Luar biasa. Jadi sahabat, jadi kita bisa melihat bahwa misi Kristen itu sesungguhnya menekankan pendekatan kasih ya. Dibandingkan daripada kita memaksa untuk orang mengikut keyakinan. Jadi kira-kira Pak Pendeta, kalau misi Kristen itu menekankan pendekatan kasih, kira-kira ada contoh konkret nggak yang bisa kita dapatkan daripada misi Kristen ini sehingga kita tahu begitu mana yang misi Kristen dan bukan kristenisasi? Ya, ketika kita hidup bermasyarakat, kita kan sebenarnya hidup tidak terlepas dari membawa misi Kristen itu sendiri. Yakni ketika kita berhubungan dengan orang lain, satu hal yang mesti kita pegang baik-baik adalah, atau pertanyaan yang kita harus jawab dalam diri kita, bagaimana saya bisa mengasihi orang-orang di sekitar saya. Bukan bagaimana saya bisa mengkristenkan mereka. Itu namanya upaya kristenisasi. Tapi bagaimana saya bisa mengasihi mereka dan bagaimana mereka tahu bahwa mereka dikasihi oleh Tuhan Allah itu sendiri. Itu langkah pertama sekali, Pak Bagus Wisesa. Hal yang luar biasa ya untuk kita itu bisa yang pertama. Memulai, ya. Jadi ketika misi Kristen ini dengan pendekatan kasih ini kita bisa lakukan, tentu ini menjadi satu sarana yang baik sebetulnya. Sarana yang baik untuk sesungguhnya misi Kristen ini bisa membangun suatu perdamaian. Betul ya. Memang sudah seharusnya begitu. Ya,
Dan ini kita bisa bawa di dalam kehidupan kita yang bisa kita katakan kita hidup dalam masyarakat yang majemuk, masyarakat yang plural, yang berbeda-beda, dan tentu ini menjadi suatu sarana untuk kita bisa melakukannya. Nah, kira-kira bagaimana misi Kristen ini dapat masuk di dalamnya untuk bisa menjadi sarana membangun perdamaian, bahkan keadilan di tengah-tengah sosial atau masyarakat yang majemuk ini? Iya, firman Tuhan berkata supaya kita menjadi pembawa-pembawa damai. Ya. Pasti juga Pak Bagus Wisesa tidak asing dengan firman itu ya. Tuhan memanggil kita menjadi pembawa-pembawa damai. Bahkan jikalau perdamaian itu sangat bergantung kepada kita, Tuhan ingin kita mengupayakannya. Jadi pendeknya adalah jangan hidup di tengah-tengah masyarakat untuk menjadi troublemaker, pembawa masalah. Jadilah di situ pembawa kebaikan, pembawa damai. Nah, itu sebenarnya yang sangat penting kita lakukan. Ya. Dan jikalau kita bisa mengerjakannya secara konsisten, mau tidak mau orang pasti bertanya, mengapa kita bersikap berbeda? Betul nggak? Betul. Misalnya kalau kita di tengah masyarakat yang katakanlah suka sekali berbicara kasar. Tiba-tiba kita hadir di sana, toksik lah begitu ya. Iya, toksik, suka gosip dan lain sebagainya. Tiba-tiba kita hadir di situ dalam waktu yang cukup lama dan kita konsisten untuk tidak masuk ke dalam gaya hubungan yang toksik. Tapi kita hadir justru membawa keteduhan, ya, sebuah hubungan persahabatan, pertemanan yang sehat. Ya, orang pasti bertanya, kok kamu beda sih? Iya. Kok tidak sama dengan kebanyakan orang di sini? Di situ sebenarnya kita bisa sharing dari mana kita mendapat nilai-nilai itu. Karena kita seorang Kristen, tentu saja nilai kita adalah dari Kristus itu sendiri. Nah, di situ kita berbagi bahwa nilai ini saya dapat dari Kristus yang mengajarkan saya nilai-nilai seperti ini. Bukankah firman-Nya berkata, jadikanlah segala bangsa muridku. Jadi kita harus siap sedia menjawab, katakanlah pertanggungjawaban iman. Ketika orang bertanya tentang mengapa kita punya nilai seperti itu. Mengapa kita bersikap seperti ini? Yang mana berbeda dengan kebanyakan orang di lingkungan itu. Ya, jadi pertanggungjawaban iman kita ya. Nah, jadi ini menarik nih Pak Pendeta. Kalau kita mau melihat dari prinsip-prinsip Alkitabiah yang mendasari daripada misi Kristen ini kan tentu ada banyak ya. Nah, mungkin Pak Pendeta bisa sebutkan sebenarnya apa sih tujuan dan fokus daripada misi Kristen ini untuk kita bisa lebih lagi menggali daripada tujuan dan fokus daripada misi Kristen yang sesungguhnya hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ya, yang pertama-tama adalah kita menghadirkan kasih Kristus ya, atau kasih Allah itu di tengah-tengah masyarakat. Nah, iman Kristen itu di dalam Alkitab kita nih, kita diberitahu bahwa dunia telah jatuh ke dalam dosa. Ada kegelapan rohani di sana. Hati manusia dihinggapi kebencian di sana. Memang ada kasihnya juga, tetapi dunia sepertinya tidak mengenal yang namanya kasih agape. Yakni kasih tanpa syarat. Kasih bukan karena orang itu layak dikasihi, tapi karena memang Tuhan mengasihi orang itu, kita pun belajar mengasihi orang itu, kan begitu. Nah, menghadirkan kasih Kristus atau kasih Allah itu yang menjadi pertama-tama tujuan daripada misi Kristen itu. Ya, kemudian barulah setelah kasih itu betul-betul nyata dan kasih itu sudah membuat kita memiliki hubungan yang baik, ya. Kita memiliki sebuah berita penting yang kita harus sampaikan, yakni berita keselamatan di dalam Kristus. Bahwa keselamatan diberikan kepada setiap orang secara cuma-cuma di dalam Kristus Yesus. Ingat, ini berita, bukan sebuah pemaksaan. Nah, berita. Kabar baik. Ya. Kabar baik. Masakan kalau misalnya Pak Bagus Wisesa ya punya penyakit yang kronis sekali. Yang mana bukan hanya Pak Bagus Wisesa, banyak orang punya penyakit seperti itu. Katakanlah virus yang sangat mematikan. Tapi ternyata Pak Bagus Wisesa telah menemukan obat yang menolong Pak Bagus Wisesa bisa sembuh. Masakan Pak Bagus tidak menawarkannya kepada orang lain. Sebagai sebuah penawaran loh. Betul. Cerita kehidupan, betul nggak? Saya juga pernah loh sakit seperti Bapak, seperti Ibu. Dan saya bersyukur saya sudah sembuh. Saya meminum obat ini. Kita cerita, tapi kita tidak memegang mulut orang itu. Ayo minum ini. Tidak. Kita ambil air, kita cekoki di mulutnya ya.
Tentu tidak seperti itu. Itu sebabnya ya, pemberitaan kabar baik, bahkan Injil itu sendiri sebenarnya tidak boleh dikerjakan dengan pemaksaan. Kita bercerita karena kita punya pengalaman. Bukankah hal yang biasa kita bertukar pengalaman? Misalnya nih, contoh lain yang lebih sederhana ya. Pak Bagus kan juga suka naik motor. Katakanlah ada orang lain juga punya motor yang mirip-mirip dengan Pak Bagus. Dan punya kerusakan yang mirip. Sudah cari bengkel sana kemarin tidak pernah beres. Pak Bagus Wisesa menemukan bengkel yang bagus. Motornya sudah seperti baru lagi, mesinnya ringan, tarikannya enak gitu. Ketemu teman yang masih mengeluh, waduh kenapa ya kok kendaraan saya berat sekali, mesinnya kasar. Pak Bagus kayaknya pernah dulu begitu, gimana dulu penyelesaiannya? Masa kan kita nggak memberitahu, ya kan? Iya loh, dulu begitu memang kendaraan saya, tapi saya sudah memperbaikinya. Ada bengkel yang bagus, di situ alamatnya. Kalau kamu mau, kalau Anda mau, silahkan pergi ke sana. Ya. Kita menawarkan. Dan setiap orang bebas meresponinya. Apakah mau mendengarkannya sebagai sebuah wawasan saja, atau sebagai sebuah cerita menarik dari seorang sahabat, atau mau meresponinya, atau mencoba barangkali, menyelami, menghayapi apa yang, atau berita yang didengar tadi. Luar biasa. Begitu, Pak, jadi itu dua contoh yang sesungguhnya mengena kita juga ya dalam apa perbuatan kita untuk kita boleh menyatakan kabar sukacita, kabar baik Tuhan daripada kita memfokuskan daripada misi Kristen ini. Nah, kira-kira daripada tujuan dan fokus tadi kan salah satunya memberitakan kabar baik ya, menghadirkan Kristus dan juga menghormati setiap kebebasan. Nah, mungkin ada nggak kira-kira Pak Pendeta berupa suatu tantangan yang sulit ketika kita mungkin menyatakan misi Kristen ini, sehingga tantangan ini yang membuat akhirnya ada kesalahpahaman yang membuat akhirnya kita juga bingung harus berbuat seperti apa. Ya, tantangannya dari dua sumber ya, dari dalam diri dan dari luar diri. Kalau dari dalam sebenarnya, apakah kita sudah membuka hati kita untuk dipenuhi kasih Allah? Kalau hati kita kekurangan kasih Allah, pasti sulit mengasihi orang lain. Kan misi Kristen itu adalah menyatakan kasih Allah dalam Kristus Yesus. Kalau hati kita kekurangan cinta kasih, tidak mungkin kita bisa mengerjakannya. Jangankan mengasihi orang lain. Untuk diri kita sendiri aja kita merasa sangat kurang. Sehingga kita mungkin menarik diri dari pergaulan. Kita bahkan butuh seseorang yang mengabarkan kasih itu bagi kita. Nah, tapi seandainya dari dalam sudah beres, kita setiap hari membuka hati kepada kasih Allah dalam Kristus, dipenuhi dengan kasih-Nya. Tentu tantangannya dari luar dong sekarang. Nah, dari luar itu tantangannya adalah apakah kita mengenal bahasa kasih mereka? Masing-masing masyarakat kan punya bahasa kasihnya tersendiri. Bahasa kasih di Bali belum tentu sama loh dengan di Rusia. Betul. Ya, saya ngomong Rusia karena kan di Bali tidak sedikit orang Rusia. Ya kan? Kita semua tahu lah. Ada yang 10 tahun tinggal di Rusia, di Bali. Bahkan lumayan fasih berbahasa Indonesia. Nah, saya ingat di sebuah minimarket saya belanja kan. Saya karena di Bali kita kan senang belajar bahasa asing ya, praktek. Saya tawarkan nanti kalau perlu terjemahan saya bantu deh kepada kasirnya pada waktu itu. Ternyata orang Rusia ini berbahasa Indonesia sangat fasih. Dan dia bilang kepada saya begini, kamu kira saya tidak bisa berbahasa Indonesia? Saya orang Rusia, sudah 10 tahun tinggal di Indonesia. Wah, saya ketawa. Kita tertawa. Dan ternyata sejauh yang saya baca di media internet, juga di video-video di YouTube ya, ternyata budaya tersenyum kepada orang yang tidak dikenal itu dianggap sebagai hal yang aneh di Rusia. Kita kan ramah ya. Kadang kita tersenyum kepada orang yang tidak kita kenal. Misalnya kita kan tempat baru ke sebuah kantor nih. Tiba-tiba kita berpapasan. Kita tersenyum. Barangkali kita juga jaga-jaga. Jangan-jangan ini orang penting di sini. Kalau saya bersikap terlalu cuek, mungkin mengurangi penilaian orang itu. Tapi kalau dia orang penting, saya bersikap ramah, mungkin saya dimudahkan. Ada harapan. Sedikit banyak seperti itu. Tapi di Rusia, tersenyum kepada orang asing yang tidak kita kenal akan dianggap sebagai sebuah keanehan. Nah,
Itu salah satu contohnya, Pak Bagus Wisesa. Tantangan dari luar adalah apa bahasa kasih lingkungan itu. Apakah makan bersama? Atau bekerja bersama-sama gotong royong? Atau saling tegur sapa? Menyapa tadi ya. Ya, atau ngobrol barangkali. Atau mengucapkan salam. Bisa jadi tidak sama. Begitu. Itu yang harus kita temukan. Mengenal bahasa kasih lingkungan tempat tinggal kita. Supaya kasih Allah dalam Kristus yang kita bawa itu tidak disalahpahami. Ya, seperti itu. Baik. Ya, sahabat Harapan Baru, jadi memang tentu tantangan itu seperti yang dikatakan Pak Pendeta, ada dua, dari dalam dan juga dari luar. Tentu kita juga harus tahu dan memahami begitu ya, daripada konteks kita di dalam tantangan-tantangan kita masing-masing, agar tidak ada kesalahpahaman yang terjadi bagaimana ketika kita ingin mewartakan atau menyatakan misi Kristen ini. Nah, Pak Pendeta, kira-kira kan dalam pelayanan nih, Pak Pendeta kan khususnya nih sebagai kepala kabit ya? Iya, kepala bidang khususnya di Yayasan Tabur Tuai GKPB, dan sungguh ada begitu banyak pelayanan misi yang sudah boleh berjalan. Nah, kira-kira kalau Pak Pendeta melihat, ini kan juga menjadi bagian sejarah gereja ya, bahwa pelayanan misi ini ya. Nah, kira-kira peran misi Kristen ini dalam melayani kebutuhan sosial itu bagaimana caranya agar kita tuh juga tetap berusaha, tidak ada unsur memaksa seperti tadi. Yang jelas kita tidak sendiri dalam berupaya berbagi kebaikan. Ya. Tetapi dari sisi kita sebagai seorang Kristen, kita mesti melihat di mana kebutuhan yang belum disentuh oleh banyak orang. Misalnya sampai hari ini ternyata kebutuhan untuk melayani anak-anak itu termasuk yang jarang disentuh loh. Betul. Sehingga kita akhirnya juga melayani anak-anak. Anak-anak sebagian besar sudah sekolah sebenarnya. Tetapi Pak Bagus Wisesa menyadari enggak bahwa sekarang ini pelajaran budi pekerti itu tidak ada di sekolah. Iya. Kayaknya tidak ada. Begitu ya juga sahabatnya. Jadi sepertinya kayak udah mulai beberapa hilang ya. Tapi dalam sekolah Kristen masih ada beberapa. Mungkin ya. Sepertinya masih ada. Nah, kita salah satu upayanya adalah kita membuka kelas untuk mengajarkan budi pekerti dan bahasa asing melalui FLC atau Fun Learning Center yang tersebar di 10 titik di seluruh Bali. Fun Learning Center, jadi anak-anak diajak belajar budi pekerti dengan games, dengan lagu-lagu yang bisa mereka mengerti. Ya. Kemudian juga kita mengajarkan mereka bahasa Inggris dasar karena memang mereka masih di sekolah dasar. Juga tidak hanya itu, di beberapa tempat yang memungkinkan diajarkan berkebun, diajarkan seni, baik itu bermain musik, ya, bernyanyi, menari dan lain sebagainya. Begitu. Sehingga kita bisa berbagi kasih di sana. Anak-anak yang barangkali dianggap tidak terlalu penting oleh beberapa kalangan, kita sendiri menjawab kebutuhan itu bahwa anak itu penting. Itu salah satunya, Pak Bagus Wisesa. Luar biasa Pak Pendeta. Jadi inilah bentuk daripada misi Kristen ya. Yang menggambarkan bagaimana kasih Allah itu dinyatakan kepada setiap orang, dan hari ini tentu Pak Pendeta juga telah menjalankan yaitu suatu program pelayanan namanya Fun Learning Center yang luar biasa, melayani bahkan mengajarkan anak-anak, dan tentunya itu bukan untuk mengkristenisasi, tetapi kita membagi kasih Tuhan. Ya, dan bukan hanya itu, kami juga punya pelayanan di lapas. Kami membina menjadi salah satu, katakanlah, mitra daripada lapas untuk membina orang-orang yang ada di sana. Orang yang ada di lapas itu disebut bukan lagi sebagai narapidana, tapi sebagai warga binaan. Ya. Saya rasa istilah itu pun juga mengandung kasih. Orang yang dengan sampah masyarakat, yang tidak diinginkan barangkali bahkan oleh keluarganya, dan dimasukkan ke dalam penjara karena ya kejahatan tertentu gitu ya. Kami melihat mereka bersama-sama dengan kepala lapas, orang-orang yang bekerja di sana sebagai warga yang harus dibina. Kami bersama rekan-rekan gereja-gereja lokal di KPB, bahkan yang di luar KPB, bersinergi untuk memberikan pembinaan. Nah, tentu saja yang kami bina terutama warga Kristiani di lapas itu. Gitu. Tapi apakah kami menolak yang lain? Kami tidak memaksa.
Kalau ada orang lain yang ingin mendengar ajaran Kristiani, dipersilahkan. Karena pintu atau gereja tempat kami mengerjakan pembinaan tidak dikunci. Malahan terbuka. Siapapun yang ingin tahu seperti apa ajaran Kristus yang mengasihi orang-orang yang tidak layak dikasihi, yang ditinggalkan keluarganya, yang dibuang oleh kerabatnya barangkali, dianggap buruk di masyarakat, Kristus mengasihi mereka dengan kasih yang tanpa syarat, bahkan menyediakan mereka keselamatan yang kekal oleh karena namanya, karyanya yang besar itu yang diterima melalui iman percaya mereka. Dan mereka terus memberi diri dibina untuk semakin menyatakan karakter dan kasih Kristus dalam hidup mereka. Kan begitu. Luar biasa, Pendeta. Jadi ini suatu contoh bentuk pelayanan yang nyata yang sudah dijalankan untuk menjawab kebutuhan sosial dalam peran misi Kristen yang sesungguhnya, yang bukan tanpa unsur paksaan, tetapi kita sungguh-sungguh mau melayani dengan hati, dengan kasih Tuhan kepada sesama kita. Nah, Pak Pendeta, di tengah-tengah pelayanan Pak Pendeta selama ini, terlebih khusus juga dalam misi Kristen ini, kira-kira ada pesan nggak bagi para misionaris nih, contohnya nih, misionaris Kristen ini, untuk memastikan mereka bahwa mereka itu harusnya melayani atau menjalankan misi Kristen itu berpusat pada cinta kasih Kristus, bukan mendominasi daripada ada unsur pemaksaan itu. Nah, kira-kira mungkin ada pesan nggak dari Pak Pendeta khusus hari ini? Ya, pada hari ini kita kembali mengingat bahwa misi Kristen itu bukan kristenisasi. Bahkan upaya kita dalam menyebarkan kabar baik, yakni Injil, juga bukan usaha kristenisasi. Dalam pemberitaan Injil kita tidak boleh ada unsur paksaan, intimidasi, ataupun juga hal-hal semacam itu, tetapi kita menyampaikannya dengan kasih. Dimulai dengan hati yang mengasihi sesama kita, dan sampai akhirnya barangkali kita punya momen untuk bercerita tentang cerita yang kita miliki, itu kita tidak boleh mengerjakannya dengan paksaan maupun juga intimidasi. Semua harus dengan kasih. Dan target utama kita bukanlah supaya orang menjadi Kristen, tapi supaya orang tahu bahwa dia dikasihi. Tuhan Allah mengasihi mereka, kami mengasihi mereka, dan perkara mereka akhirnya ikut Tuhan Yesus, itu adalah urusan mereka dengan Tuhan. Karena mengubah agama orang lain itu perkara yang paling susah. Itu sudah mengurat nadi, menjadi identitas setiap orang. Tapi kalau orang sampai mau ikut Yesus, itu adalah panggilan yang mereka rasakan sendiri, yang mereka terima dari Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan juga bukan hanya itu, misi Kristen juga adalah membawa kebaikan kepada segala makhluk. Ya. Artinya kepada sesama, baik lewat pelayanan pendidikan, lewat pelayanan pembinaan-pembinaan yang lain, bantuan sosial, dan apapun bentuknya itu, supaya kasih Kristus semakin nyata. Tidak hanya sebuah wacana, tapi tindakan nyata di tengah-tengah masyarakat tempat tinggal kita. Nah, dengan demikian, Tuhan dimuliakan, sesama kita merasakan cinta kasih yang mereka memang cari selama ini, dan kita sendiri pun boleh berbagian dalam misi Allah yang begitu besar, yakni membawa seluruh ciptaan kembali kepada dirinya dalam hubungan yang baik, yang harmoni. Demikian. Makasih Pak Pendeta. Jadi luar biasa ya sahabat Harapan Baru, para pembincang kita atau podcast kita hari ini tentang misi Kristen bukanlah kristenisasi. Jadi apa yang ditekankan daripada Pak Pendeta tadi, kiranya ini juga menjadi bagian kita, para misionaris Kristen dimanapun misionaris hari ini berada, untuk senantiasa menekankan daripada kasih Allah itu, daripada unsur pemaksaan. Jadi mari kita melihat bagaimana cinta kasih Tuhan yang luar biasa. Dia mau mengorbankan dirinya untuk menebus kita, mengasihi dan menyelamatkan kita, dan Tuhan tidak melihat ya untuk bagaimana unsur siapapun di dalamnya, tetapi yang mau percaya dia akan dapat keselamatan itu. Iya, itu sebabnya dalam Alkitab selalu berita Injil berkata barang siapa yang percaya. Ya. Itu seperti sebuah undangan. Betul. Undangan resepsi. Barangkali kita semua pernah ya diundang resepsi ya. Ada yang datang, ada yang tidak datang. Apapun juga alasannya. Betul. Demikian juga undangan Injil itu adalah undangan menikmati jamuan yang saya sebut sebagai jamuan keselamatan. Barang siapa yang mau, silakan.
Bagi mereka yang tidak mau, itu adalah urusan pribadi dengan Tuhan sendiri. Ya, Baik. demikian adanya. Ya, terima kasih Pak Bagus. Pendeta. Ya. Luar biasa, hari ini kita sedikit tidaknya sudah membahas tentang misi Kristen bukanlah kristenisasi. Jadi sahabat Harapan Baru, kiranya podcast kita hari ini sungguh boleh menjadi berkat, bahkan menjadi kekuatan kita bahwa kita tidak perlu takut menyatakan misi Kristen. Tetapi marilah kita percaya bahwa Tuhan pasti akan menolong dan memampukan kita untuk kita menyatakan misi Kristen ini dimulai daripada keluarga kita. Mari kita tunjukkan daripada pelayanan yang luar biasa ini, sehingga kasih Allah itu akan betul-betul nyata, kasih Allah itu betul-betul dapat dirasakan, dan sesungguhnya kasih Allah itu sungguh ya tidak mahal harganya kok, dapat kita bagikan kepada semua orang. Dan terima kasih perjumpaannya hari ini. Sama-sama Pak Bagus. Ya. Jadi semoga di lain kesempatan kita bisa berbincang lagi dan dalam topik-topik yang menarik tentunya, dan kiranya Tuhan Yesus juga akan memberkati Pak Pendeta dalam pelayanan ke depan, dan juga Tuhan Yesus memberkati sahabat Harapan Baru dimanapun hari ini berada. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Shalom.